Banyak orang hanya ingin mengalami pertolongan Tuhan. Banyak orang hanya ingin mujizat Tuhan saja. Tetapi seringkali mereka lupa, mereka tidak mau belajar dari Tuhan. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam renungan pagi firman Tuhan hari ini. Saya percaya saudara dalam keadaan yang sehat, tubuh yang prima yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan sejenak sebelum kita memulai aktivitas kita pagi hari ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih Tuhan, buat pagi hari ini kami boleh bangun pagi dengan nafas yang baru, kami diberikan kesehatan, anugerah yang luar biasa, sehingga Tuhan izinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu yang akan mengubahkan hidup kami, yang akan membentuk, mendidik kami untuk hidup sesuai dengan firman Allah. Dan hari ini kami memberikan hati kami untuk siap dibentuk oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan dari Filipi 4 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa tahun yang lalu, ada seorang kepala keluarga Kristen. Ia bekerja dengan setia selama belasan tahun di sebuah perusahaan. Hidupnya sederhana tetapi cukup. Suatu hari tanpa peringatan panjang, perusahaan tempat ia bekerja melakukan efisiensi besar-besaran. Dan ia harus menerima kenyataan yang pahit, yaitu ia kehilangan pekerjaannya. Ia di-PHK dan masalahnya tidak berhenti di situ. Istrinya sedang sakit dan membutuhkan biaya pengobatan yang besar. Anaknya yang baru masuk sekolah, tabungannya hanya cukup untuk beberapa bulan saja. Setiap hari, ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, tolonglah aku. Bukakanlah pekerjaan yang baru bagiku. Hari demi hari berlalu, lamaran dikirimkan ke banyak tempat. Namun, tidak ada satupun pintu perusahaan yang terbuka. Ia berkata dengan jujur kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah berusaha. Sekarang aku benar-benar tidak tahu harus kemana lagi. Sampai suatu hari, seorang teman lama menghubunginya, bukan dengan tawaran pekerjaan yang besar, tetapi ia berkata, aku tidak bisa menjanjikan banyak, tetapi kalau mau, kamu bisa bantu aku di usahaku. Penghasilannya kecil, tapi cukup untuk makan. Secara manusia itu bukan jawaban doa yang ia harapkan, tetapi ia memilih taat dan rendah hati untuk menerima pekerjaan tersebut. Hari demi hari ia bekerja dengan rajin. Penghasilannya tidak berlebihan, cukup untuk mereka makan sekeluarga. Dan di sanalah ia belajar satu pelajaran penting. Tuhan menolong sesuai kebutuhan, bukan keinginannya. Beberapa bulan kemudian pemilik usaha itu berkata, aku melihat kesetiaan dan integritasmu. Aku mau mempercayakan tanggung jawab yang lebih besar kepadamu. Di titik itulah ia sadar Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah salah cara untuk menolongnya. Di sanalah ia sadar Tuhan sedang membangun hidupnya. Saudaraku, Paulus tahu apa itu kekurangan. Paulus tahu apa itu kelimpahan. Tetapi dalam semuanya itu Paulus belajar satu hal, saudaraku. Tuhan selalu memelihara hidupnya. Dan dari sinilah kita perlu mengerti bahwa pemeliharaan Tuhan bukan sekedar untuk bertahan hidup, tetapi untuk membangun
kehidupan rohani kita semakin cemerlang, semakin serupa dengan Kristus. Banyak orang hanya ingin mengalami pertolongan Tuhan. Banyak orang hanya ingin mujizat Tuhan saja. Tetapi seringkali mereka lupa, mereka tidak mau belajar dari Tuhan. Mereka tidak mau tahu apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan rindukan dalam hidupnya. Padahal setiap pertolongan Tuhan selalu membawa pembelajaran rohani, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita menangkap pembelajaran dari setiap apa yang kita alami, maka pertolongan Tuhan akan membentuk iman kita semakin dewasa. Kita akan memiliki cara pandang baru dalam menghadapi masalah kita. Kita mengerti bahwa masalah atau padang gurun hidup kita bukan tanda Tuhan meninggalkan hidup kita. Justru di sanalah Tuhan menyatakan dirinya. Seperti Abraham mengenal Allah yang menyediakan di tengah masalah pergumulan yang ia hadapi. Seperti bangsa Israel mengenal Yehovah Rafa di Mara, Allah penyembuhku yang sejati. Mungkin hari ini saudara sedang berada dalam jalan yang buntu. Mungkin secara keuangan, mungkin secara kesehatan, keluarga. Tapi ingatlah satu hal, saudaraku, pertolongan Tuhan selalu presisi sesuai dengan kebutuhan kita. Pertolongan Tuhan selalu tepat waktu dan tidak pernah terlambat. Pertolongan dari Tuhan seringkali tidak terduga, penuh dengan kejutan dan tidak bisa terselami oleh kita. Pelajaran terpentingnya hari ini adalah jangan hanya mencari pertolongan Tuhan, tetapi carilah pembelajaran yang berasal dari Tuhan lewat masalah tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tujuan akhir dari setiap pertolongan Tuhan bukan hanya supaya masalah kita cepat selesai, tetapi supaya hidup kita semakin serupa dengan Kristus dan dipakai bagi kemuliaan-Nya. Kita mengerti hati Tuhan untuk kita. Kiranya hari ini kita dapat berkata seperti Rasul Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Allah kami yang memelihara hidup kami sampai hari ini. Engkaulah Allah yang melihat setiap pergumulan kami, dan Engkaulah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Tuhan, Engkau tahu keadaan setiap hati kami yang sedang berdoa saat ini. Engkau tahu siapa yang sedang bergumul dalam kekurangan, siapa yang sedang menantikan pertolongan-Mu dengan air mata dan pengharapan. Kami datang kepadamu Tuhan, bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan iman percaya bahwa Engkau sanggup menolong hidup kami. Ajarlah kami untuk percaya seperti Paulus, bahwa dalam segala keadaan, cukup atau kekurangan, senang ataupun dalam keadaan yang sulit, kami tetap dapat menanggung semuanya di dalam Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami membawa ke dalam tangan-Mu saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesesakan di dalam hidupnya, di dalam pekerjaannya yang tidak pasti, dalam keuangan yang terbatas, mereka yang dalam keadaan sakit, mereka yang memikul beban keluarga, dan hatinya yang terhimpit oleh banyak masalah. Kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa, menjamah yang sakit Tuhan sembuhkan dengan kuat kuasa-Mu yang kudus. Mereka boleh mengalami kesembuhan ilahi yang berasal daripada-Mu. Bukakanlah jalan mereka yang tertutup, berikanlah kekuatan, pengharapan, dan jalan keluar dalam setiap permasalahan hidup mereka. Biarlah setiap kami menantikan pertolongan yang daripada Tuhan saja. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya digenapi seluruh janji Tuhan di dalam hidupmu. Engkau akan diberkati untuk menjadi berkat. Untuk itu bawalah segala berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan, penyertaan dari Roh Kudus menyertai hidup saudara sekarang ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima itu semua demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya ucapkan selamat beraktivitas, selamat pagi, sampai jumpa di renungan hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.